Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmatul Nikmah, mahasiswa program studi PGSD Universitas Terbuka UPBJJ Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 3 SPTP 4406 dengan judul Strategi Difusi Inovasi Automated Online Proctoring di Universitas Terbuka berdasarkan teori Rogers tahun 2003. Pada presentasi ini terbagi menjadi 6 bagian yang akan kita mulai dari latar belakang, kemudian mengenal AOP, kemudian yang ketiga analisis 5 karakter Rogers, yang keempat strategi difusi inovasi, yang kelima perlindungan privasi, dan yang keenam adalah kesimpulan dan referensi. Oke. Pertama-tama, latar belakangnya yaitu dimulai dari Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan institusi pendidikan jarak jauh terbesar yang ada di Indonesia karena seluruh prosesnya berbasis daring atau dalam jaringan. Ujian online menjadi komponen penilaian yang utama yang dilakukan oleh Universitas Terbuka, namun sangat rentan terhadap kecurangan akademik. Untuk menjawab tantangan ini, UT memperkenalkan Automated Online Proctoring atau AOP, yaitu sistem pengawasan ujian otomatis yang berbasis kecerdasan buatan yang pertama kali diberikan oleh jpnn.com pada awal 2024. Kemudian, AOP merupakan sebuah sistem pengawasan ujian otomatis yang bekerja melalui kamera perangkat mahasiswa secara real-time, di mana cara kerjanya itu sangat sederhana. Yang pertama, dimulai dari sebelum ujian, mahasiswa melakukan verifikasi identitas melalui kamera. Selama ujian berlangsung, sistem pemantauan wajah, gerak mata, dan pola perilaku dihadirkan untuk sebagai mengawasi mahasiswa selama proses ujian. Kemudian setelah ujian, sistem akan menghasilkan laporan otomatis untuk ditinjau oleh pihak akademik. Yang terpenting, AOP tidak mendiskualifikasi siapapun secara otomatis. Keputusan akhir nanti tetap ada di tangan manusia yang memegang kendali. Kemudian selanjutnya pada slide kelima, berdasarkan teorinya Rogers tahun 2003, ada 5 karakteristik yang menentukan apakah sebuah inovasi mulai diterima. Mari kita lihat 3 hal pertama itu. Yang pertama adalah relative advantage, di mana AOP di sini lebih objektif, efisien, dan fleksibel dibandingkan dengan pengawasan manual. Contohnya, untuk mahasiswa UT yang tersebar di seluruh Indonesia, AOP bisa dilakukan oleh seluruh jajaran kampus Universitas Terbuka yang ada di seluruh Indonesia, yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian yang kedua adalah compatibility. Ini sesuai dengan sistem daring Universitas Terbuka yang sudah berjalan, di mana di sini mahasiswa sudah terbiasa dengan perangkat digital, meskipun perlu perhatian untuk daerah dengan keterbatasan internet. Kemudian yang ketiga ada complexity. Complexity di sini ada kerumitan teknis dan kekhawatiran privasi yang perlu untuk dikelola. Di mana solusinya pada complexity ini adalah harus memiliki panduan yang jelas dan dukungan helpdesk yang memadai dari pihak Universitas Terbuka. Kemudian selanjutnya adalah karakteristik yang keempat adalah triability, di mana pada karakteristik ini mahasiswa itu perlu diberikan kesempatan untuk mencoba atau mensimulasi AOP melalui simulasi ujian tanpa adanya konsekuensi yang perlu untuk disediakan atau konsekuensi nilai yang perlu untuk disediakan.
Tujuannya adalah supaya rasa familiar itu terbentuk pada diri mahasiswa sebelum melakukan ujian yang sesungguhnya untuk mengurangi rasa kecemasan pada mahasiswa. Kemudian, karakteristik yang kelima adalah observability. Pada karakteristik observability ini, hasil positif uji coba itu perlu dikomunikasikan secara aktif ke kampus, di mana nanti testimoninya dari penggunaan awal itu dapat membantu percepatan penerimaan, dan data penurunan kecurangan akan mempercepat penerimaan inovasi ini. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Rogers, bahwasanya inovasi merupakan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Selanjutnya, pada slide ke-7, di sini ada contoh pemanfaatan AOP dalam pembelajaran. AOP di sini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan saja, tetapi dia juga bermanfaat untuk pembelajaran. Nah, bagi dosen, laporan AOP itu bisa digunakan untuk mendeteksi mahasiswa yang kesulitan dan merancang intervensi pembelajaran yang tepat sasaran. Jadi tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ada mahasiswa yang mengalami kesulitan selama proses ujian. Kemudian juga dapat merancang intervensi pembelajaran yang sesuai sasaran. Kemudian bagi mahasiswa, laporan individu itu bisa menjadi bagian bahan untuk evaluasi diri, memahami bagaimana kebiasaan belajar dan apakah dapat mendorong persiapan yang lebih matang sebelum ujian oleh mahasiswa itu sendiri. Kemudian slide selanjutnya adalah slide 8. Di sini ada 5 tahapan difusi inovasi Rogers. Pada tahapan ini, strategi difusi itu pada AOP dirancang mengacu pada 5 tahapan Rogers. Di antaranya yang pertama adalah knowledge, yang kedua persuasion, yang ketiga decision, yang keempat implementation, yang kelima confirmation. Kelima tahapan ini berjalan berurutan dan saling mendukung. Kegagalan di satu tahap nanti akan berdampak pada tahap-tahap yang selanjutnya, yang berikutnya. Jadi, dalam menerapkan AOP menggunakan tahapan difusi inovasinya Rogers, ini harus berjalan secara bertahap atau berurutan. Seperti itu. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu mengenai perkembangan penerapan tahapan-tahapan yang tadi sudah saya sebutkan, yang tadi sudah kita perhatikan pada slide sebelumnya, di mana yang pertama ada tahap knowledge. Pada tahap knowledge ini, universitas terbuka melakukan penyebaran informasi yang jelas dan transparan melalui panduan resmi seperti webinar, sosialisasi, dan forum diskusi di LMS. Prinsipnya di sini transparansi informasi. Jadi, ketidakjelasan informasi di sini adalah sumber utama kekhawatiran. Pada tahap yang kedua adalah persuasion. Pada tahap kedua ini, universitas terbuka membangun sikap positif dengan merespon kekhawatiran privasi secara terbuka. Pihak kampus di sini melibatkan opinion leader seperti dosen senior dan mahasiswa berprestasi, serta menegaskan adanya mekanisme banding yang jelas. Prinsipnya pada tahap kedua ini adalah empati. Empati di sini lebih efektif daripada penjelasan teknis. Kemudian pada tahap ketiga ada decision. Decision di sini menyediakan simulasi ujian AOP tanpa pengaruh nilai.
agar mahasiswa itu bisa mencoba secara langsung dan merasa dilibatkan dalam prosesnya. Tahap keempat selanjutnya ada implementasi. Pada tahap ini harus dijalankan secara bertahap dan per program studi. Kemudian pihak universitas harus menyediakan help desk teknis. Kemudian ada jalur alternatif untuk kendala teknis jika nanti ada kendala ketika proses berlangsungnya uji coba. Kemudian sebelumnya itu harus ada pelatihan bagi dosennya. Seperti itu. Kemudian pada tahapan yang kelima ada confirmation. Pada tahap konfirmasi ini yang harus dilakukan adalah survei kepuasan rutin, analisis data sistem, dan komunikasi hasil evaluasi secara terbuka pada seluruh komunitas kampus. Selanjutnya pada slide ke-11 di sini adalah kita bahas tentang bagaimana sih komitmen universitas terbuka dalam melindungi privasi mahasiswa. Dalam melakukan pelindungan privasi, di sini universitas terbuka berkomitmen untuk melindungi privasi mahasiswa ya, melalui 4 hal. Yang pertama adalah data hanya digunakan untuk keperluan akademik saja. Kemudian yang kedua, akses data dibatasi secara ketat hanya untuk pihak yang berwenang saja. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan. Data di sini disimpan untuk jangka waktu terbatas, lalu kemudian dihapus secara permanen. Kemudian pelindungan yang keempat adalah kebijakan secara transparan, di mana seluruh kebijakan yang disediakan itu secara terbuka atau transparan di portal resmi Universitas Terbuka. Jadi kesimpulannya ada 4 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah AOP adalah inovasi yang relevan dan dibutuhkan oleh Universitas Terbuka sebagai yang notabene di sini Universitas Terbuka sebagai institusi pendidikan yang mempunyai sistem belajar atau pembelajaran jarak jauh terbesar yang ada di Indonesia. Kemudian kedua, keberhasilannya bukan hanya mengenai kecanggihan teknologi saja, tetapi juga tentang bagaimana inovasi ini dapat diterima oleh komunitas kampus. Kemudian yang ketiga, strategi difusi yang empatik dan bertahap merupakan kunci keberhasilan implementasi AOP ini. Kemudian yang keempat, AOP di sini hadir untuk mewujudkan ujian yang adil dan kredibel bagi semua mahasiswa. Jadi inovasi yang baik bukan hanya inovasi yang paling canggih saja, tetapi inovasi yang juga bermanfaat dan dapat dipercaya oleh penggunanya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.